Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan pembahasan soal PAS kelas 11 yang mungkin nanti akan keluar di ujian. Kita langsung ke soalnya saja. Yakni soal yang pertama adalah perjanjian penyerahan kekuasaan Belanda kepada Inggris atas seluruh wilayah Jawa beserta pangkalan VOC yang ditandatangani pada 18 September 1811 adalah, jadi di sini perjanjian antara kekuasaan Belanda kepada Inggrisnya yang nanti juga diakhiri dengan kependudukan Belanda terhadap Inggris. Jadi jawabannya di sini ada Bongaya, ada Salatiga, ada Tuntang, ada Giyanti, ada Padang. Nah, jawaban yang benar ketika perjanjian penyerahan pangkalan VOC itu yang benar adalah Kapitulasi Tuntang atau perjanjian Tuntang ya. Kemudian soal selanjutnya, pemerintah Belanda kemudian melaksanakan Kulturstelsel. Kulturstelsel ini atau kita sebut dengan tanam paksa. Tujuan tanam paksa adalah untuk mengisi kas negara Belanda yang kosong. Faktor dalam negeri yang menyebabkan kekosongan kas Belanda adalah sesuai dengan materi yang pernah saya share dulu. Di sini ada perang Padri dan perang Diponegoro. Belanda berperang dengan India, rempah-rempah tidak laku, VOC hancur, terjadinya Krismon. Nah, di sini jawaban yang paling tepat itu adalah perang Padri. Kemudian yang kedua, pemerintah Belanda yang kedua adalah dalam pelaksanaan tanam paksa, komoditas yang ditanam tidak lagi rempah-rempah atau sejenisnya. Ada 3 komoditas penting di pasar internasional yang kemudian ditanam di Indonesia, yaitu, nah di sini ada kopi, gula dan teh, kopi, tebu dan teh, tembakau dan gula, palawija, cengkeh dan aren, gandum, kopi dan tembakau. Coba kalian cari jawabannya yang benar apa. Tapi saya blacklist yang salah. Di sini ada gandum, kopi, tembakau salah. Kemudian palawija, cengkeh dan aren di sini salah. Kemudian kopi, gula dan teh ini juga salah. Selanjutnya, dalam praktiknya untuk mempermudah dalam pengelolaan dan pengawasan sistem tanam paksa diserahkan kepada pemimpin penduduk lokal dan diawasi oleh pegawai Belanda. Pemimpin lokal yang dimaksud adalah pemimpin lokal itu maksudnya adalah pemimpin, contohnya adalah kepala desa dan yang lain-lain. Di sini siapa? Gubernur Jenderal. Kalau Gubernur Jenderal ini pasti orang Belanda. Kemudian ada bupati, ada kubu, ada kepala desa, ada pamong praja. Nah, yang setara dengan bupati yaitu saya blacklist dulu yang salah, itu bupati salah, kubu itu salah, kepala desa itu salah. Silakan kalian cari yang benar Gubernur Jenderal atau pamong praja. Tujuan VOC terlibat dalam urusan internasional kerajaan di Nusantara adalah dipaksa oleh pribumi, ingin menerapkan praktik monopoli dagang, memecah belah kekuasaan kerajaan pribumi, membantu sebagai kongsi dagang, menyelesaikan masalah internasional. Nah, di sini ada jawaban satu yang paling benar, yaitu hubungannya dengan divide et impera atau tujuannya adalah memecah belah. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang memecah belah kekuasaan kerajaan pribumi. Selanjutnya, manakah yang bukan merupakan dampak dari keberadaan VOC di Indonesia? Jadi yang dicari adalah dampak dari keberadaan VOC di Indonesia. Di sini ada perkembangan ekonomi yang pesat di Indonesia, eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran, pengelolaan budaya. Ini kalian bisa jawab, kata kuncinya adalah yang bukan. Berarti jawabannya adalah perkembangan ekonomi yang besar di Indonesia, karena justru VOC itu memindahkan komoditas-komoditasnya ke dunia internasional untuk harga yang lebih mahal. Kemudian selanjutnya, perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah kolonial dibagi menjadi 2 fase. Fase pertama sebelum abad ke-19 dan fase kedua sesudah abad ke-19. Yang membedakan dari 2 fase tersebut jika dilihat dari wilayah perlawanannya adalah, berarti yang dikata kuncinya adalah wilayah.
wilayah perlawanan. Berarti kan ada yang kalau yang sebelum abad ke-19 itu kedaerahan, kalau yang setelah abad 19 itu sifatnya nasional. Kalian bisa cari dari ketiga dari jawaban ini yang benar yang mana. Selanjutnya, serangan Sultan Agung terhadap VOC di Banten dan di Batavia pada 1628 dan 1629, perlawanan Sultan Hasanuddin dari Makassar pada 1667 serta perlawanan Patimura di Maluku pada dasarnya merupakan bentuk reaksi atas kebijakan VOC. Nah, kebijakan mana? Di sini ada westernisasi, yaitu memberikan budaya barat, membarat-baratkan ini. Diskriminasi ras, apakah ya? Campur terhadap terangan internal kerajaan, monopoli dagang, motivasi 3G. Mana? Kalau kemarin saya jelaskan kan semuanya ini berhubungan dengan perdagangan. Berarti kalian silahkan cari jawaban yang benar yang mana. Selanjutnya, Pangeran Diponegoro memimpin perang dengan strategi untuk melawan Diponegoro. Belanda memerintahkan jenderal yang bernama, nah ini kalian cari, ada gerilya Van der Chaplin, ada face to face de Kock, ada gerilya de Kock, kemudian face to face Van der Chaplin, pagar betis Vandenberg. Kemarin saya pernah jelaskan sedikit tentang strateginya Pangeran Diponegoro untuk melawan Belanda. Silakan dari sini kalian cari jawaban yang benar yang mana. Selanjutnya, gambar di atas adalah tokoh yang melawan Belanda di daerah Sumatera Barat. Pahlawan tersebut bernama, tentu sudah pernah saya jelaskan, Sultan Agung bukan, Patimura bukan, Pati Unus. Apakah iya? Bisa jadi. Selanjutnya, salah satu penyebab perang Bali adalah diberlakukannya hak tawan karang oleh Raja Bali terhadap Belanda. Hak tawan karang adalah hak menyita kapal yang kandas atau karam, memonopoli rempah-rempah, penguasaan pantai, hak pemasaran rempah-rempah, dan merampas kapal asing. Ya, jadi yang saya blacklist adalah hak merampas kapal asing, hak pemasaran rempah-rempah, dan hak penguasaan pantai. Dari dua jawaban ini mana kira-kira yang benar? Silahkan kalian cari. Selanjutnya, berikut negara-negara dari Eropa yang datang ke Nusantara: Belanda, Spanyol, Inggris, Portugis. Urutan yang benar kedatangan negara-negara tersebut adalah, jadi kalian urutkan yang paling awal itu yang mana? Apakah Belanda dulu, habis itu Portugis, habis itu Spanyol, atau Spanyol dulu, Portugis, Inggris, baru Belanda? Kalian cari. Yang saya akan backlist adalah yang Inggris, Belanda, Spanyol, dan Portugis, Inggris, Belanda, Spanyol. Ini salah. Silakan cari jawaban yang benar yang mana. Selanjutnya, pelayaran bangsa Eropa yang berasal dari Belanda pertama kali sampai di, nah saya jelaskan kemarin tuh, kemudian dipimpin oleh siapa? Berarti kata kuncinya ya pelayar Belanda, pemimpinnya siapa, sampai pertama kali di Indonesia itu daerah mana. Yang saya blacklist adalah Batavia, kemudian India. Nah ini salah ya. Silakan dari ketiga jawaban ini kalian cari jawaban yang benar. Selanjutnya, Anda membentuk persekutuan dagang untuk Belanda membentuk persekutuan dagang untuk mempermudah sesama pedagang Belanda di Nusantara. Nama persekutuan tersebut adalah di Indonesia, berpusat di wilayah ini, berpusatnya di Indonesia ya, bukan di Eropa ya. Jadi yang saya backlist itu ada USS Ambon, kemudian VOC Semarang. Nah dari tiga ini silakan kali jawaban yang benar. Apakah VOC Batavia, atau EIC Kalkuta, atau EIC Surabaya? Silakan kalian cari salah satunya ya. Lanjut, perbedaan antara kolonialisme dan imperialisme. Pokoknya kalau kolonialisme ini adalah SDA dan SDM, dan imperialisme ini adalah pemerintahan. Jadi kalau kolonialisme penguasaan terhadap sumber daya manusia dan sumber daya alam, kalau imperialisme itu penguasaan terhadap pemerintahan. Silakan kalian cari jawaban yang benar yang mana ya. Selanjutnya, perbedaan antara kolonialisme dan imperialisme. Nah, jadi perbedaan antara kolonialisme dan imperialisme adalah
Nah, kalau kolonialisme ini penguasaan terhadap apa, imperialisme ini penguasaan terhadap apa, silakan kalian cari di sini. Kata kuncinya adalah kolonialisme itu adalah sumber daya manusia dan sumber daya alam. Imperialisme itu adalah sumber sistem pemerintahan yang dikuasai. Selanjutnya, saya rasa cukup itu aja yang bisa kita bahas hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.